Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Untuk hari ini kita akan belajar dari Kingdom Message kita hari ini tentang prinsip pemuritan. Karena Pak Seno Wijaya minggu kemarin sudah menyampaikan tentang essential of discipleship dan kita meresponi secara komsel. Kita belajar lebih lanjut tentang prinsip pemuritan dan saya tidak bosan-bosan untuk mengulang bahwa kita sudah punya sistemnya, ada hierarki yang jelas juga untuk kita bisa melakukan ya pemuritan ini di komsel kita masing-masing. Apakah pemuritan itu berarti komsel? Pemuritan bisa terjadi di dalam komsel, tapi tidak semua komsel menerapkan pemuritan. Jadi apakah pemuritan itu komsel? Ya belum tentu juga, karena tidak semua komsel melakukan pemuritan. Nah, komsel yang melakukan pemuritan itu yang seperti apa? Seperti hierarki yang berikut ini, ya. Jelas sekali bahwa ada GKM itu mempunyai fasilitator di bawahnya dan fasilitator yang langsung menggembalakan jemaat. Lalu GKM nggak berdiri sendiri. GKM mempunyai sektor untuk membackup penuh. Ya, GKM ada apa? GKM ada masalah apa? GKM ada pergumulan apa? Sektor siap backup. Nah, sektor nggak sendirian juga. Sektor ada gembala wilayah, saya juga ada di atas itu, ada di posisi itu. Saya ASGS, saya sebagai koordinator sekota, ASGS dan gembala wilayah itu yang akan membackup penuh sektor yang ada di tempat masing-masing. Jadi kita semua punya hierarki itu. Apakah sekarang yang wilayah juga sendirian? Enggak. Pak Daniel backup penuh kita semuanya sebagai gembala Surabaya. Sebab itu hierarki ini kita sudah punya, sistem ini kita sudah punya, tinggal ayo kita melakukannya bersama-sama sehingga prinsip pemuritan yang hari ini kita akan belajar bersama-sama itu boleh terjadi dalam kehidupan kita dan reproduction. Tahun ini kita akan merasakan bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke ayat firman Tuhan, ada pertanyaan sederhana. Hal-hal sederhana apa yang muncul dalam pemikiran kita ketika kita mendengar kata murid? Beberapa hari yang lalu baru fresh ya, saya menerima satu gambar dari teman saya lewat WA. Gambar itu adalah penghapus papan tulis yang zaman saya masih sekolah dulu itu nggak pakai whiteboard, pakai blackboard yang pakai kapur ya. Dan ada penghapus yang dari kayu, lalu ada lapisan kain flanel gitu untuk menghapus, membersihkan kapur. Nah, gambar itu terkirim dengan kata-kata di bawah itu, inilah drone pertama ya. Karena itu kalau murid-murid ribut, nah drone itu melayang ke bagian tempat duduk para murid yang ribut itu ya. Yang melayangkan siapa? Ya guru yang ada di depan. Fuyu gitu ya. Klodak gitu kan. Nah, kadang bertaburan putih dan sebagainya. Jadi saya waktu membuat pertanyaan ini saya ingat itu bahwa ya murid itu mesti listen. Mesti dengar, murid itu mesti perhatikan gurunya ngomong apa dan lakukan itu. Apa ilmu yang diajarkan itulah yang membuat kita bisa menjawab persoalan. Itulah murid ya. Drone itu tanda kalau kita nggak lagi listen, kadang dilempar sama drone pertama, penghapus papan tulis itu ya. Dan saya berdoa kita semua nggak perlu sampai dilempar drone. Nggak perlu sampai dilempar drone pertama itu karena kita nggak mendengarkan dan nggak memperhatikan firman Tuhan. Sebab itu sebagai seorang murid Kristus, kita pun perhatikan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 10 sampai 12 itu yang jadi dasar kita untuk belajar tentang prinsip pemuritan. Ayat firman Tuhan berkata, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, sebagai murid kita diberi karunia, jelas sekali ayatnya berkata bahwa kita diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Dan ini yang membedakan kita dengan mereka. Di ayat itu mereka itu siapa? Orang banyak ya. Kristus kemanapun mengajar, ada orang banyak mengikuti Kristus. Mereka mungkin mendengar, tapi mereka nggak memperhatikan. Mereka mendengar, tapi mereka tidak melakukan. Murid-murid pun bukan berarti ketika dia mendengar dia pasti melakukan. Belum tentu juga. Ya, bayangkan begini, kalau murid-murid yang sedekat itu dengan Kristus pun mereka kadang-kadang perlu diajar bolak-balik untuk mereka melakukan firman Tuhan. Apalagi golongan orang banyak, apalagi golongan ahli-ahli Taurat ya.
Mereka itu termasuk di dalamnya para ahli Taurat yang cuman sekedar pengetahuan yang kuat tentang firman Tuhan, tapi mereka nggak melakukannya. Sebab itu, mari kita belajar sebagai murid Kristus, kita punya porsi yang lebih. Karena kita diberikan rahasia kerajaan surga. Sebab itu hidup kita harus berbeda dengan orang-orang di luar sana yang belum ada di dalam Kristus, yang belum menikmati pemuritan di dalam Kristus. Mari kita tunjukkan kita orang-orang yang hidup dalam Kristus. Nah, kita akan belajar untuk prinsip pemuritan dari 1 Yohanes 2 ayat 14 ya, supaya kita benar-benar memiliki posisi yang berbeda, yaitu kita sebagai murid Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 14 berkata, "Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dan aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Firman Allah diam di dalam kamu dan kamu mengalahkan yang jahat." Saya hafal sekali ayat ini karena ini ayat yang menangkap hidup saya waktu saya masih muda. Iya, saya masih muda sekarang, percayalah. Tapi saya pernah lebih muda dari sekarang ketika ayat ini berbicara secara khusus dalam hidup saya bahwa iya, ini sebuah siklus kehidupan bahwa orang muda itu kuat. Firman Allah diam dalam kita dan kita kalahkan yang jahat. Itu orang muda. Orang muda bisa seperti itu ketika masa kanak-kanaknya dia mengenal Bapa. Nah, dari ayat ini Pak Seno Wijaya kemarin mengupasnya dari sisi yang kehidupan rohani. Artinya bahwa waktu kita terlibat dalam pemuritan, ada satu prinsip pemuritan yang kita harus mengerti, kita harus pahami bahwa di dalam pemuritan yang pertama, anak-anak itu bicara begini, dalam pemuritan kita harus memiliki dan berperan, ya, kita harus punya dan kita harus berperan sebagai anak rohani. Jadi kita punya anak rohani dan kita juga berperan sebagai anak rohani. Artinya apa? Kita punya bapak rohani, tapi kita juga punya anak rohani. Jadi itu sebuah prinsip tentang saya memiliki ya kehidupan sebagai anak rohani dan saya juga mempunyai berperan sebagai anak rohani. Saya punya anak rohani, saya juga sebagai anak rohani saya punya bapak rohani. Nah, ini prinsip yang kita harus pegang. Nah, dari hierarki yang tadi saya bahas di awal jelas sekali sebenarnya. Ya, GKM sekarang mulai bergumul tentang siapa anak rohani saya, siapa fasilitator yang akan saya gembalakan secara khusus, yang akan saya muridkan secara khusus. Siapa fasilitatornya? Nah, para fasilitator, para jemaat mulai bergumul, kalau aku jadi fasilitator, aku harus persiapkan diri nih. Nah, mulai mempersiapkan diri supaya hierarkinya jalan. Karena sektor sudah ada, gembala wilayah masing-masing sudah ada. Nah, ini yang tinggal kita jalankan sistemnya dengan baik. Ya, kita sama-sama saling melakukan bagian kita masing-masing dengan baik sehingga prinsip pemuritan ini berjalan. Nah, sebagai anak rohani, memiliki dan berperan sebagai anak rohani, kita harus sadar bahwa anak rohani itu bicara tentang sikap hati. Sikap hati yang menyadari sepenuhnya bahwa kita butuh bapak rohani. Kita butuh orang di atas kita yang mengcover kehidupan kita, memberikan tudung perlindungan, tudung berkat buat hidup kita. Jadi kita butuh bapak rohani, orang pribadi yang lebih dewasa dari kita, pribadi yang lebih banyak tahu tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita punya sikap hati yang seperti itu, yang membutuhkan. Kita sadar penuh, saya butuh bapak rohani. Saya butuh orang yang bisa membimbing saya, menuntun saya. Yaitu orang yang lebih dewasa, orang yang kita percaya. Selain itu perlu ada kerelaan hati. Nah, ini dia. Berperan memiliki ya sikap hati sebagai anak rohani itu merelakan diri untuk dipimpin, untuk dibimbing. Ya, bukan berarti ketika anak rohani ada di dalam naungan seorang bapak rohani, kadang ada yang nggak setuju dalam hati. Wah, bapak rohaniku kok ngomong gini, padahal menurutku nggak seperti ini. Nah, tinggal dikomunikasikan. Percayalah, kekuatan komunikasi itu yang membangun pengertian di antara keduanya. Ya, mungkin ada waktu di mana kita harus submit. Memang saya nggak setuju dengan itu, tapi oke, saya mau submit. Ada bagian yang mungkin waktu kita ngobrol dengan bapak rohani kita bisa mengerti juga bahwa oh iya, aku bisa mengerti. Oke, it's okay. Jadi ada dua sisi yang saling memperbaiki satu dengan yang lain. Bapak rohani juga dibangun dengan keberadaan anak rohani. Anak rohani lebih lagi dibangun karena dia punya bapak rohani. Nah, sikap hati yang punya kerelaan hati inilah yang kita harus punya sebagai anak rohani. Nggak cuma itu, sebagai anak kita juga harus bersedia untuk meneruskan warisan kebenaran, ya, terutama kepada anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Jadi kita dapat sesuatu dari bapak rohani, kita teruskan.
Terus seperti itu, ya, sehingga prinsip pemuritan ini bisa kita jalankan bersama-sama. Yang kedua, dalam pemuritan kita harus memiliki dan berperan. Kalau tadi anak rohani, yang kedua adalah sebagai orang muda rohani. Ya, artinya apa? Orang muda rohani di sini adalah saudara-saudari rohani kita. Ya, sesama GKM boleh saling kontak, saling kuatkan, saling doakan. Sesama sektor, ya. Kadang sama anak rohani juga, ketika anak rohani sudah mulai dewasa, bisa juga jadi saudara-saudari rohani. Artinya bisa bertukar pikiran, bisa jadi sparing partner untuk mulai tukar pikiran satu dengan yang lain, bisa kasih usulan, bisa kasih ide, bisa kasih pemikiran-pemikiran yang baru, sehingga hubungan terus terjalin. Pemuritan itu berjalan yang seperti itu. Ada saluran kasih dalam saudara rohani, ya. Ada akuntabilitas yang bisa dipercaya dan juga mempunyai kesepakatan bersama. Saling doakan, berkomitmen bersama untuk ya, kita saling doakan. Kita punya jam ketemuan sebulan sekali atau seperti apa untuk membangun satu dengan yang lain. Sesama saudara rohani. Yang ketiga, kita akan belajar tentang dalam pemuritan kita harus memiliki dan berperan sebagai bapak atau ibu rohani. Sebab itu kita mesti sediakan porsi lebih untuk pribadi kita, karena di balik sebuah tanggung jawab, di balik sebuah posisi sebagai bapak rohani ada tanggung jawab lebih yang kita harus kerjakan. Jam doa kita, jam baca firman Tuhan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih. Tuhan kasih hikmat, Tuhan perlengkapi kita, sehingga anak-anak rohani yang Tuhan percayakan, mereka juga boleh bertumbuh melalui kehidupan kita. Sebagai bapak ibu rohani, kita harus menjadi tudung rohani dalam hal doa, perlindungan bagi anak-anak rohani yang kita percayakan. Dan ada proses pembapaan, ada kedekatan, ada hubungan yang lebih dalam, hati ke hati, bisa bicara, bisa ngobrol, bisa terbuka, bisa saling mendukung, saling mendoakan. Dan selain itu kita juga harus memperlengkapi. Nah, ini tugas berat seorang bapak adalah dia memperlengkapi anak-anaknya dalam setiap apa yang dia butuhkan. Ini bukan bicara tentang kebutuhan fisik, tapi ada kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani yang dimiliki oleh anak-anak rohani, yang bapak harus menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, ada kehausan akan firman Tuhan, makanya bapak ibu rohani harus punya kehidupan yang kuat di dalam Tuhan, lebih kuat di dalam Tuhan, ya. Sehingga mereka bisa bertumbuh dengan benar di dalam Tuhan melalui kehidupan kita. Anak-anak rohani yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita bertumbuh dengan benar di dalam Tuhan. Mari dalam komsel kita lebih terlibat aktif dalam pemuritan. Jangan cuma puas di komsel. Wah, komselku sudah nyaman nih, komselku udah enak nih, komselku udah banyak. Jangan berhenti sampai di situ. Masuk ke proses pemuritannya. Komsalnya berjalan satu dengan yang lain, mulai lebih dekat, ya, supaya apa? Pemuritannya berjalan. Karena belum tentu komsel ada pemuritan, tapi komsal itu sarana kita bangun pemuritan di dalam komsel kita. Nah, melalui komsel, ya, terus membawa hidup kita dalam karunia untuk mengerti. Waktu kita jadi murid Kristus, saya percaya Tuhan buka rahasia kerajaan surga dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari di dalam komsel kita kembangkan komsel. Kita mulai lebih fokus kepada beberapa orang. Kita bawa mereka sebagai anak-anak rohani kita, sebagai saudara-saudari rohani kita. Dan kita tahu kita punya Bapak rohani yang terus juga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Beberapa pertanyaan singkat, ya. Mari ambil waktu sejenak untuk kita renungkan dan mulai tulis, ya. Di selembar kertas atau di handphone bolehlah mulai ketik gitu kan. Siapa Bapak rohani kita? Siapa saudara-saudara rohani kita? Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap nama yang kita tuliskan itu. Kita mulai doakan, Tuhan, aku mau jadi anak rohani dari Bapak ini, dari saudara ini, supaya aku mau memberi diri, supaya ada pertumbuhan yang lebih hebat lagi di dalam pemuritan ini. Ya, kita doakan secara pribadi, lalu kita kontak secara japri. Pak, saya pengen nih Bapak jadi Bapak rohani saya, gimana? Nah, akhirnya itu mulai terbangun. Hubungan yang lebih dekat, hubungan yang lebih detail, hubungan yang lebih dekat satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga, komitmen apa yang harus kita bangun supaya kita mempunyai kehidupan yang terlibat aktif dalam pemuritan di dalam komsel kita masing-masing. Sekali lagi, jangan puas cuma di komsel. Percayalah, komsel itu yang harus kita bangun dengan semangat yang baru supaya pemuritan akan berjalan
melalui komsel kita masing-masing. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat komsel kami Tuhan, yang kami percaya melalui komsel ini ada pemuritan yang terus terjadi Tuhan, yang semakin kuat. Satu dengan yang lain Tuhan, kami saling membangun, saling mendoakan. Kami sebagai Bapak rohani menjadi berkat buat anak-anak rohani kami. Kami yang sebagai anak-anak rohani, kami terus Tuhan haus akan Engkau. Dan kami percaya saat semuanya berjalan di dalam Tuhan, reproduction terjadi tahun ini Tuhan. Dan kami akan menuai banyak jiwa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap sektor, berkati setiap GKM, fasilitator komsel Tuhan, yang kami percaya melalui mereka Tuhan, berkat-Mu dinyatakan sempurna. Terima kasih, berkat-Mu atas komsel-komsel Rock Surabaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat berkomsel, Tuhan memberkati.